Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Belajar Online. Jadi pada video kali ini kita akan membahas materi pelajaran kimia kelas 11, yaitu senyawa hidrokarbon, khususnya pada tata nama senyawa hidrokarbon. Nah, di antara semua senyawa karbon yang kita kenal saat ini, baik yang ditemukan secara alami maupun melalui proses hasil sintesis, senyawa karbon yang paling sederhana adalah senyawa hidrokarbon ini. Kenapa? Karena dia disusun oleh dua jenis unsur saja, yaitu yang pertama adalah hidrogen, ada hidrogen. Yang kedua ada karbon. Nah, oleh karenanya dari dua jenis unsur ini saja nantinya akan dapat menghasilkan senyawa lain yang begitu banyak dan juga cukup beragam, sehingga senyawa hidrokarbon ini dapat kita bagi menjadi dua jenis secara umum. Yang pertama itu senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis rantai karbonnya. Yang kedua itu berdasarkan jenis ikatan karbonnya. Nah, untuk jenis rantai karbon ini juga akan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya alifatik. Yang kedua ada namanya siklik. Jadi alifatik ini rantai C terbuka. Untuk siklik itu rantai C-nya itu tertutup. Nah, sedangkan untuk jenis ikatan karbon itu juga akan terbagi menjadi dua. Ada ikatan C jenuh, yang kedua ada tak jenuh. Nah, nanti dari dua jenis ini akan terbagi menjadi tiga. Jenuhnya itu ada namanya alkana, kemudian tak jenuhnya terbagi menjadi dua, ada namanya alkena dan alkuna. Nah, sedangkan siklik akan terbagi juga menjadi dua. Di sini alisiklik, yang kedua ada namanya aromatik. Dan pada video kali ini kita akan lebih fokus pada tata nama senyawa alkana, kemudian alkena, dan juga alkuna. Kita lanjut ke tata nama senyawa alkana. Jadi tadi alkana ini merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Dan semua ikatan karbonnya adalah ikatan C tunggal. Nah, untuk alkana memiliki rumus CnH2n plus 2. Ini adalah rumus alkana. Nah, kemudian untuk beberapa contoh senyawa alkana yang umumnya dikenal, mulai dari C1 sampai dengan C10 itu adalah metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, sampai dekana. Ini berdasarkan jumlah atom C-nya. Kalau C-nya 1 metana, C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, dan seterusnya. Kemudian untuk menghitung masing-masing ini kita dapat menghitung menggunakan rumus CnH2n plus 2 ini. Misalnya kalau kita punya N-nya sama dengan 3 misalnya, maka di sini kan bisa kita tuliskan menjadi C3H 2 dikali 3 ditambah 2. C3H 2 dikali 3 6 ditambah 2 sama dengan 8. Maka C3H8 ini merupakan propana. Nah, kemudian untuk tata nama senyawanya atau aturan-aturan dalam pemberian nama senyawa alkana. Tentu ini berdasarkan aturan IUPAC ya. Yang pertama adalah nama senyawa alkana diberi nama akhiran ana. Misalnya tadi kita punya CH4, maka di sini C-nya 1 itu adalah metana. Jadi akhirannya adalah ana. Kemudian contoh lain misalnya ada C2H6, ini namanya etana. Maka semua yang berakhiran ana-ana itu merupakan senyawa alkana. Nah, kemudian yang kedua adalah senyawa alkana yang mempunyai rantai karbon lurus namanya diberi awalan normal dan disingkat dengan N. Artinya apa? Misalnya di sini ada CH3, CH2, CH3. Ini kan rantai lurus, tidak ada cabangnya. Kita hitung C-nya ada 1, 2, 3. Kalau 3 namanya propana. Sesuai dengan aturan yang kedua, ini kita tuliskan menjadi N-propana. Nah, begitu seterusnya. Kalau kita punya C4H10 misalnya, ini kan kita tulis menjadi N-butana.
Kemudian C5H12. Nah, ini juga sama. Ini bisa kita tulis N-pentana. Nah, begitu seterusnya. Kalaulah rantainya lurus. Nah, kemudian aturan yang ketiga, senyawa alkana yang mempunyai rantai karbon bercabang terdiri dari rantai utama dan rantai cabangnya. Nah, maka akan berlaku beberapa poin. Yang pertama, rantai utama adalah rantai hidrokarbon yang terpanjang dan diberi nomor secara berurutan dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Nah, misalnya di sini ada CH3, CH2, CH, CH3, kemudian ke bawahnya ada CH3. Maka yang pertama-tama adalah kita tentukan dulu yang mana rantai utama, yang mana rantai cabang. Rantai utama itu adalah rantai terpanjang. Maka yang terpanjang di sini kan dari CH3 sampai CH3. Kemudian yang kedua, tentukan mana saja yang termasuk rantai cabangnya. Berarti cabangnya ini adalah yang di sini. CH3 yang keluar dari rantai utama ini. Setelah itu baru kita tentukan nomornya. Nomornya itu yang paling terdekat dengan cabangnya, berarti mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Atau contoh lain misalnya di sini ada CH3, CH2, CH3, kemudian ke bawahnya CH2, CH3. Nah, dari sini kita tentukan mana yang terpanjang, apakah garis lurus ini seperti yang di atas atau yang ke bawah. Ternyata yang paling panjang itu adalah ke bawah. Karena kalau di atasnya hanya sampai 4 saja, sedangkan ke bawah itu bisa sampai 5, berarti rantai utamanya itu adalah ke bawah sini. Dan sisanya yang keluar ini adalah rantai cabangnya, maka cabang ini adalah CH3. Nah, kemudian aturan poin B, jika terdapat beberapa pilihan rantai utama, maka pilihlah rantai utama yang paling banyak cabangnya. Misalnya yang A, berarti ini rantai utamanya kan yang paling panjang. Kemudian cabangnya di sini ada 2, ini 1, ini 2. Nah, sedangkan yang kedua, rantai utamanya ini adalah ke bawah, kemudian cabangnya adalah di luarnya ini. Maka sesuai dengan aturan yang kedua, yang harus kita pilih itu adalah yang memiliki 2 cabang. Karena yang memiliki paling banyak cabangnya. Berarti ini adalah 2 cabang, ini adalah 1 cabang. Nah, inilah yang akan kita pilih. Ini kita jangan pilih. Nah, kemudian yang poin ketiga, jika ada 2 cabang yang berbeda terikat pada atom C dengan jarak yang sama dari ujung, maka penomoran dimulai dari atom C yang lebih dekat ke cabang yang paling panjang. Misalnya kita tentukan dulu cabang rantai paling panjang itu yang mana. Ini juga sama. Nah, kalau bentuknya seperti ini kemungkinannya ada 2. Ini bisa kita tulis dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau bisa balik. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah kita akan memulai penomoran dari atom C yang lebih dekat ke cabang yang paling panjang. Nah, cabangnya yang paling panjang itu kan yang di bawah sini. Kemudian ini yang pendeknya. Nah, maka kita akan pilih penomoran yang lebih dekat dengan rantai terpanjang. Kita tuliskan ini B, ini A. Maka kalau yang senyawa B ini penomoran rantai cabang terpanjangnya itu nomor 3. Kemudian yang di sini rantai terpanjangnya ada di nomor 4. Maka yang kita pilih adalah yang B. Kalau yang ini salah. Nah, kemudian poin D adalah rantai cabang merupakan gugus alkil. Jadi apa itu gugus alkil? Alkana yang kehilangan 1 atom H. Ini juga bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus CnH2n+1. Nah, beberapa gugus alkil itu bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Misalnya kalau cabangnya hanya CH3 saja, maka namanya metil. Awalnya itu adalah CH4, namanya metana, maka berubah kurang H-nya 1 menjadi CH3. Kemudian juga di sini sama. Di sini ada CH2H6 untuk etana menjadi etil. Kemudian kalau C-nya 3, propana menjadi propil. Kemudian C-nya 4, nanti juga akan berubah menjadi butil dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi yang lain. Misalnya kalau bentuk cabangnya seperti ini. Nah, ini misalnya di R. Ini saya tulis rantai utama ya. Nah, maka kalau cabangnya seperti ini, maka disebut sebagai isopropil. C-nya 3, tapi dia bercabang lagi. Nah, kalau dia seperti ini, misalnya di sini ada R-nya. Kemudian ini cabangnya akan ditulis sebagai sekunder butil. Kemudian kalau seperti ini, sini ada R dan ini adalah cabangnya, maka disebut sebagai isobutil karena ada 4. Kemudian yang ini
tersier butil karena C-nya itu mengikat 3 atom C yang lain. Ini untuk cabangnya. Nah, kemudian aturan selanjutnya adalah penulisan nama untuk senyawa alkana bercabang dimulai dengan penulisan nomor cabang, diikuti tanda strip, lalu nama cabang berikut nama rantai utamanya. Contoh, CH3, CH2, CH, CH3, kemudian CH3. Nah, sekarang tadi yang pertama-tama kita tentukan rantai utamanya yang mana. Rantai utama itu adalah yang paling panjang, maka di sini adalah yang paling panjang. Nah, kemudian yang mana cabangnya? Nah, ini adalah cabang. Nah, setelah itu kita tuliskan nomor terdekat dengan cabang, berarti di sini adalah 1, ini 2, ini 3, di sini 4. Nah, berarti rantai utamanya itu adalah C4. Kalau C-nya 4, maka itu namanya butana, ya kan? Kemudian di sini cabangnya itu adalah CH3. CH3 ini namanya metil. Nah, kemudian nomor cabangnya di mana? Nomor cabangnya ini adalah di nomor 2. Maka penulisannya itu adalah 2 metil butana. Nah, contoh lain misalnya ada CH3, CH2, CH, CH2, CH2, CH3. Maka tentukan yang mana rantai utamanya. Ini bisa seperti ini. Oke, ini yang paling panjang. Kemudian tentukan nomornya mulai dari yang terdekat dengan cabang. Berarti yang paling kiri. Berarti ini adalah 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, maka langsung saja ini kalau 6 namanya heksana. Kemudian gugus cabangnya ini adalah isopropil. Kemudian cabangnya ada di nomor 3, maka ini bisa kita tuliskan menjadi 3 isopropil heksana. Kemudian aturan selanjutnya adalah bila cabangnya terdiri atas lebih dari satu gugus alkil yang sama, maka penulisan namanya yaitu tuliskan nomor-nomor cabang alkil, tiap nomor dipisahkan dengan tanda koma, lalu diikuti nama alkil dengan diberi awalan Yunani sesuai jumlah gugus alkil. Jadi kalau awalan Yunani itu kalau 2 namanya di, kemudian kalau 3 itu tri, kalau 4 itu tetra, dan seterusnya. Kemudian diikuti nama rantai utamanya. Oke, contoh ada senyawa seperti ini, kemudian caranya tadi seperti biasa, tentukan yang mana rantai utamanya. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu rantai terpanjangnya, kemudian yang kedua tentukan gugus cabangnya. Berarti kalau CH3 ini adalah metil, ini juga metil. Nah, setelah itu kita tentukan nomor rantai utamanya. Tentu yang kita pilih adalah yang terdekat dengan cabang. Berarti ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan menjadi kalau 5 itu namanya pentana, C-nya 5 di pentana. Maka nama senyawa ini menjadi apa? 2,3. Kemudian diikuti dengan awalan Yunani sesuai dengan gugus alkilnya. Berarti di sini kalau alkil metil ada 2, maka ditulis strip di metil pentana. Nah, C-nya ada 5. Itu ya. Oke, kemudian poin yang keenam adalah bila cabangnya terdiri atas gugus alkil yang berbeda, maka penulisan nama cabang diurutkan berdasarkan huruf abjad. Nah, contoh pertama tadi apa? Kita tentukan dulu rantai utamanya. Kemudian gugus alkilnya atau cabangnya ada apa aja? Di sini ada CH3, kemudian di sini ada C2H5, di sini ada CH3. Ini metil, kemudian ini C2H5 berarti etil, kemudian CH3 juga metil. Nah, penomorannya mulai dari mana? Ya, tentu kita akan pilih yang terdekat dengan cabangnya. Maka di sini dimulai dari yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 namanya apa? Kalau 7 namanya adalah heptana. Nah, nomor cabangnya di mana saja? Berarti di sini ada 2, kemudian 4, kemudian 5. Nah, di poin nomor 6, bila cabang terdiri atas gugus alkil yang berbeda, berarti ada metil dan etil, maka penulisan nama cabang diurutkan berdasarkan huruf abjad. Huruf abjad itu yang mana? Dari gugus alkilnya. M ini dan E dan M. Maka yang paling
duluan di huruf abjad itu M atau E. Yang lebih dulu itu E. Maka ini kita tuliskan menjadi nomor cabang dulu 4 etil, kemudian 2,5 jadi di cabang yang kedua dan kelima di metil heptana. Kenapa di? Karena metilnya ada 2. Itu ya. Nah, itu dia beberapa poin aturan penulisan tata nama senyawa alkana. Nah, kemudian selanjutnya adalah alkena. Jadi alkena ini juga termasuk dari jenis hidrokarbon alifatik, cuma dia merupakan alifatik tak jenuh. Kenapa? Karena ikatannya ikatan rangkap 2. Nah, untuk senyawa alkena kita dapat menggunakan rumus CnH2n saja. Nah, beberapa contoh senyawa alkena ini bisa kita lihat pada tabel ini. Misalnya di situ ada C2H4 etena. Berarti di situ kan N-nya sama dengan 2. Ini bisa kita tulis Cn berarti C2H2 dikali 2. Berarti C2H4. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok di senyawa alkena tidak ada C1-nya? Karena di alkena itu kan harus rangkap 2. Nah, sedangkan C1 tidak dapat membentuk ikatan rangkap 2. Makanya dimulai dari C2H4. Ini kan penulisannya C, ini H, ini H, ini H. Jadi itu ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus CnH2n ini untuk senyawa alkena. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke alkana. Nah, alkena ini juga masih merupakan jenis hidrokarbon alifatik, tapi dia tak jenuh. Ini juga ditandai dengan ikatan rangkap 2. Nah, kemudian untuk tata nama senyawa alkena, aturan-aturannya yang pertama, akhiran ana pada senyawa alkana akan diubah menjadi ena. Nah, misalnya senyawa alkana tadi ada C2H6, ini adalah etana, maka dia di sini akan berubah menjadi C2H4 sesuai dengan rumus yang tadi CnH2n saja. Maka ini namanya etena. Misalnya kalau C3H6, maka ini namanya propena. Jadi semua yang berakhiran ana itu akan diubah menjadi ena. Nah, kemudian yang kedua, letak ikatan rangkap ditunjukkan dengan nomor, ditulis sebelum nama alkena rantai utama, yaitu rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pemberian nomor dimulai dari atom terdekat dengan ikatan rangkap. Contoh di sini ada CH3, CH2, CH, ikatan rangkap 2, CH2. Oke, ini kita tentukan rantai utamanya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tuliskan nomornya. Mulai dari mana? Mulai dari yang terdekat dengan ikatan rangkap ini. Maka ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini 4. Ya, berarti ini bisa kita tuliskan menjadi 1. Karena C-nya 4 berarti butena. Kemudian misalnya kalau di tengah bagaimana? Misalnya kalau seperti ini, terserah mau dari kiri atau kanan ya sama saja. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Maka ini namanya kita tulis ikatan rangkapnya itu berada di nomor yang keberapa? Berarti ada di nomor 2. Berarti di sini adalah 2 butena. Nah, kemudian aturan selanjutnya adalah alkena bercabang diberi nama dimulai dengan nomor cabang. Tanda strip, nama alkilnya, kemudian nomor tempat ikatan rangkapnya, kemudian disambung lagi dengan tanda strip dan nama rantai utamanya. Contohnya di sini ada CH3, CH2, CH, ikatan rangkap 2C, CH3 dan cabangnya ada di CH3. Nah, seperti biasa kita tentukan dulu rantai utamanya yang mana, kemudian rantai cabang yang mana. Ini adalah cabang. Nah, setelah itu kita tentukan nomornya mulai dari yang terdekat dengan ikatan rangkap 2-nya. Maka di sini kita tulis 1, sini 2, sini 3, 4, 5. Berarti C-nya di sini ada 5, namanya adalah pentena, ya. Ini adalah pentena untuk rantai utamanya.
kemudian cabangnya ini masih berlaku sama seperti pada alkana. Ini CH3 namanya metil. Ini gugus alkil ya. Kemudian untuk nomor yang terdekat dengan ikatan rangkap 2 adalah berapa? Berarti nomor 2. Kemudian yang sekaligus di sini nomor cabangnya adalah nomor 2 juga. Maka ini bisa kita tulis menjadi yang pertama adalah nomor cabangnya dulu 2, kemudian strip, kemudian gugus alkilnya adalah metil, kemudian strip lagi 2 karena ikatan rangkapnya ada pada nomor 2, dan kita tulis tripentena. Jadi 2 metil, 2 pentena. Nah, kemudian selanjutnya di sini misal kita pindahkan ikatan rangkapnya deh. Ikatan rangkapnya itu ada di sebelah kanan. Berarti yang paling dekat tadi ini adalah 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ini tadi kita tentukan C-nya 5 berarti pentena. Kemudian untuk cabangnya ini adalah gugus alkil, metil juga. Nah, tentukan ikatan rangkapnya ada di C nomor berapa. Berarti ini adalah ada di C nomor 1. Kemudian cabangnya ada di C nomor berapa. Berarti C nomor 2. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi 2 metil, 1 pentena. Nah, masing-masing mengikuti ya. Ini adalah nomor cabang, ini adalah nomor C ikatan rangkap 2-nya. Nah, contoh yang lain, misalnya di sini CH3, CH2, CH, ikatan rangkap 2 CH2. Cabangnya adalah CH3. Ini masih C-nya ada 5, kita tentukan rantai terpanjangnya ini. Kemudian kita tuliskan ini juga tetap sama, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau seperti ini, maka tetap seperti yang tadi, ini juga sama. Ini adalah metil, gugus alkilnya ya, ini adalah pentena, rantai utamanya. Maka nomornya tetap di nomor 1, kemudian ini berpindah di nomor 3. Ini berarti 3 metil, 1 pentena. Jadi gampang ya. Kita urutkan mulai dari nomor gugus alkilnya atau cabangnya, kemudian disambung dengan nomor C ikatan rangkapnya dan diikuti dengan nama rantai utamanya. Nah, sekarang kita lanjut ke senyawa yang ketiga namanya alkuna. Alkuna ini juga sama. Ini adalah alifatik, kemudian juga tak jenuh. Cuma dia memiliki ikatan rangkap 3. Untuk aturan tata namanya sebenarnya sama persis seperti yang ada pada alkuna, cuma dia bedanya di sini ya ikatan rangkap 3-nya. Kalau alkena itu ikatan rangkap 2, berarti kalau alkuna ikatan rangkap 3. Nah, untuk alkuna ini rumusnya CnH2n-2. Nah, misalnya kalau tadi ada etana. Nah, etana itu adalah C2H6. Nah, kemudian kalau diubah ke alkena tadi namanya menjadi etena. Ini menjadi C2H4. Nah, kalau alkuna bagaimana? Ini namanya etuna. Ini dia rumusnya adalah C2H2. Jadi masing-masing ini adalah selisih 2, ini juga selisih 2. Nah, untuk tata namanya ya sama. Tata nama senyawa alkuna pada umumnya sama dengan alkena. Hanya akhiran ena yang ada pada senyawa alkena akan dirubah menjadi una. Contoh misalnya di sini ya. Ada CH3, CH2, C, rangkap 3 CH. Nah, maka ini seperti biasa kita tentukan rantai utamanya. Nah, ini kalau C-nya 4 berarti rantai utamanya namanya butuna. Ya kan? Ini kita tuliskan ini 1, 2, 3, 4. Nah, karena ikatan rangkap 3-nya ada pada C nomor 1, maka ini ditulis 1 butuna ya. Nah, contoh lain misalnya ada CH3 CH rangkap 3 CH CH3, maka ini sama seperti yang tadi. Ini 1, 2, 3, 4. Ini pun kalau kita ubah dari kiri ke kanan juga sama. 1, 2, 3, 4. Nah, karena 4 berarti butuna. Nah, kemudian ikatan rangkap 3-nya ada di C nomor 2. Maka ini ditulis menjadi 2 butuna. Nah, itu rantai lurus.
Bagaimana kalau yang bercabang? Ya sama saja. Yang bercabang seperti yang tadi kita juga akan tetap menentukan rantai utamanya. Mulai dari yang mana? Kiri atau kanan? Kiri, karena ikatan rangkap tiganya ada di sebelah kiri, yang terdekat. Ini adalah 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kemudian cabangnya mana? Cabangnya adalah ini. Ya, kalau ini 4 berarti butuna. Ini alkilnya CH3 berarti metil. Nah, kemudian untuk nomor C ikatan rangkap tiganya ada di nomor 1. Kemudian C cabangnya ada di nomor 3. Maka seperti biasa kita tulis mulai dari nomor cabang 3 metil trip 1 butuna. Nah, itu dia contoh dari tata nama senyawa alkuna. Maka yang bisa kita simpulkan, kalau alkana itu adalah ikatannya tunggal, kalau alkena itu ikatannya rangkap 2. Nah, sedangkan alkuna itu ikatan rangkap 3. Nah, untuk video latihan-latihan soalnya nanti akan kita buatkan di video selanjutnya. Nah, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe tombol di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.